Enggak orang-orang seperti orang kita dulu hidupkan beranak di rumah sakit, keturunan orang kaya, turunan para pejabat, ya, dengan berbagai macam fasilitas, dengan berbagai macam kenikmatan. Emang dari lahir udah dari keturunan kaya. Jadi wulidu binni'ami, mereka dilahirkan di dalam berbagai macam kenikmatan. Wa ghadaw binni'ami, dia dapat merasakan atau menikmati atau memakan berbagai macam hal-hal yang enak-enak. Wa himmatuhu, dan kepentingan mereka cuma Allah ta'am. Macam-macam makanan yang beragam. Wal warasara, dan macam-macam minuman. Jadi yang dipikirin tuh makanan enak, minuman enak. Ya. Gak memikirkan untuk akhirat, padahal Allah berikan kelimpahan buatnya, kesenangan dari sejak lahir dia. Hidup di tengah berbagai macam kenikmatan, yang dipikirin cuma makan. Makanan selalu harus enak, minuman selalu harus enak. Gak ada masalah kita sekali-kali begitu. Kita mau buru-buru sekali-kali juga karena berat dari makan dada. Kita kalau makan makanan yang enak nih, bareng-bareng traktir orang, ngajak orang rame-rame, ya, itu gak ada hisapnya itu. Jadi kalau kita pengen makan enak, makan mewah, ajak orang bareng-bareng, gak ada hisapnya tuh. Jadi kalau traktir orang gak ada masalah. Jadi kalau nyuguhin orang, wah makanan berlimpah banget, banyak, ada macam-macam, ada sop, ada sate, ada ini, ada itu. Gak apa-apa itu kan, jangan dibalik. Saat menjamu aja kita terapkan hal-hal yang sederhana. Jadi kepentingannya cuma makan, minum, makannya yang harus hotel kelas bukan bintang 5 lagi, bintang 7, puyeng. Makannya datang tanggung, bukan kelas kaki 5, hotel bintang 5, pilihan makanan, macam-macam minuman. Wa idza kalamu tasaddaqu, ketika dia bicara ya dengan keras, dengan lantang, karena merasa dirinya hebat, punya kuasa. Beda kan kalau orang yang merasa punya pengaruh, omongannya juga. Wa idza masau, ketika ia berjalan, tabah taru, ketika ia berjalan, tabah taru, dia merasa dia berjalan dengan gaya yang sombong. Orang sombong gimana sih? Beda kan antara orang punya kedudukan, orang kaya, punya malu, gaya jalan juga beda. Ketika ia jalan dengan kesombongan, kelihatan, gak mau dia menyapa orang-orang yang miskin, yang menoleh kepada orang-orang yang gak punya, yang dudukan, memalingkan muka. Pokoknya gaya jalannya beda. Kata Nabi, wailul lil jarranina ajyalas, celakalah bagi orang yang menyeret-nyeret ujung pakaiannya. Kalau pada masa dulu, kalau pakaian orang tersebut sampai menyentuh tanah, adanya orang kaya. Ya, orang kaya lah. Jadi pakaiannya juga. Makanya tuh kalau di bawah mata kaki namanya isbal. Kalau dulu isbal itu apalagi niatnya adalah takabur bahwa dirinya orang kaya, haram. Dia celaka orang yang menyeret-nyeret pakaiannya. Ya tandanya dia orang kaya, kayak pengantin gitu kan. Makanya kita kan diperintahkan kalau kita pakai kain kayak gini atau pakai apa saja di atas mata kaki sudah.
Wal akalin, ini masih atap dari wailun. Wal akalina abdolan, celaka bagi orang yang memakan abdolan. Jadi makan yang terlalu berlebihan dalam porsinya bisa semestinya kita makan di apa namanya lambung kita dibagi tiga, ya. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga itu buat nafas. Jangan semuanya diisi sama makanan atau minuman. Satu berlebihan. Yang kedua, berlebihan di sini adalah wah pengen yang mahal-mahal, yang mewah-mewah terus makan. Iya kalau mikirin orang-orang yang nggak punya rasa simpati, berarti nggak ada masalah. Nah, ada orang wah makanan pilihan terus, makanan mewah terus. Sekali makan itu berapa duit, tahu dah. Ada yang duren aja sampai 6 juta ada satu. Makan yang kelas-kelas premium semuanya. Orang kalau kayak begitu biasanya jauh sama memikirkan akhirat. Makanan yang selalu mewah, selalu yang enak-enak terus. Warna dikit dan juga mengucapkan asy'arat, mengucapkan syair-syair. Yang suka nyanyi yang biasanya yang apa namanya yang melalaikan dari memikirkan akhirat, lagu-lagu. Jadi warna tikinan asy'aran, mengucapkan syair-syair itu lagu-lagu. Banyakkan dia sama lagu ini lagu itu lupa. Ya, kalau nggak dengerin lagu musik seharian kayaknya ada hilang. Tapi Al-Quran nggak pernah ya didengarkan atau dia membaca Al-Quran. Jadi orang-orang yang hafal Al-Quran segala macam bisa jauh dari dia mengucapkan lagu-laguan, nyanyi-nyanyian biasanya para penghafal Al-Quran. Jadi intinya sesuatu yang bisa melalaikan dia dari akhirat. Ila akhiri al-khabaru, hadis tersebut ila akhiri sampai akhirnya hadis. Di masih panjang hadisnya. Madahan Nabi alaihi wasallam ummatahu alladzina masu ala hadisibati wa jammal akharina wa ka'annahu yuharidu ummatahu ala ta'ati wal istiqomati. Besok lanjut insyaallah dari madahan Nabi alaihi wasallam. Kalau tanggal 19 apa 20? 19 ya? 20 udah. Termalam udah masuk 21. 21 Muhammadiyah itu. Astagfirullahaladzim. Muhammad